Halo guys, balik lagi bersama kami di Skipscape. Di video kali ini kita akan coba membahas film horor yang bernama A Tale of Two Sisters. Di sebuah ruangan yang tampaknya rumah sakit jiwa, ada seorang dokter yang sedang berusaha berkomunikasi dengan seorang pasien yang diantarkan perawat ke ruangan itu. Pasien itu adalah seorang gadis muda yang selalu duduk dengan rambut yang menutupi wajahnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat wajahnya ketika si dokter menyuruhnya menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Adegan pun lalu beralih ketika sebuah mobil sedang dalam perjalanan ke sebuah rumah di pedesaan. Mobil itu dikendarai oleh supir yang membawa seorang pria berusia setengah baya dan dua orang gadis muda. Mereka akan pindah ke sebuah rumah baru di sana. Nama mereka adalah Soo-yeon dan Soo-mi. Rumah baru mereka ternyata berada di tepi danau yang memiliki dermaga. Mereka duduk di sana dan menikmati keindahan alam di sana. Hingga ayahnya memanggil mereka untuk pulang. Rumah itu cukup tua dan terbuat dari kayu dengan banyak pintu geser dari kaca. Seorang wanita muda tiba-tiba muncul menyapa mereka dan menegur karena mereka tidak masuk menyapanya terlebih dahulu sebelum bermain di dermaga. Perempuan itu adalah ibu tiri mereka. Soo-yeon dan Soo-mi tampaknya tidak terlalu menyukai perempuan itu dan meninggalkannya, menuju ke kamar mereka di lantai 2. Hal pertama yang dilakukan Soo-mi di kamarnya adalah memperbaiki waktu jam dindingnya ke pukul 15.30, lalu membongkar tasnya dan mengeluarkan buku-buku miliknya. Ketika dia membuka lemari pakaian yang ada di kamar itu, di dalamnya berisi pakaian dengan warna dan motif yang sama persis. Seakan-akan dia tidak diizinkan memakai model warna ataupun motif yang berbeda, dia pun sangat terkejut. Mereka berempat lalu makan malam di ruang makan sambil berdiam diri. Perempuan muda itu mencoba membuka percakapan, tapi tampaknya tak ada yang tertarik menanggapinya. Suasana di sana benar-benar suram. Dia menegur Soo-mi yang dianggap gegabah karena menyiapkan pakaian dalam ayahnya. Soo-mi balas menegurnya karena dia sudah berani mengusik barang-barang di kamar tidurnya. Dia pun lalu meninggalkan meja makan diikuti oleh Soo-yeon. Soo-mi meminta agar adiknya memberitahunya kalau perempuan itu masih mengganggunya. Jangan hanya diam saja. Bahkan si ayah pun tidak tidur sekamar dengan istri mudanya malam itu. Dia memilih tidur di kursi. Malam itu Soo-yeon bermimpi ada yang membuka pintu kamar tidurnya. Begitu melihat barisan jari yang membuka pintu, dia membalikkan tubuh dan menutupi wajahnya dengan selimut. Lalu selimutnya bergerak sendiri seperti ditarik ke bawah. Ketika dia membuka mata, ternyata semua itu hanyalah mimpi dan pintu kamarnya masih tertutup rapat. Karena ketakutan, dia berlari ke kamar kakaknya. Soo-mi bertanya ada apa. Katanya dia mendengar suara-suara dan ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Soo-mi memutuskan untuk turun ke lantai dasar dan menyelidikinya. Di ruang bawah, televisi menyala dengan layar statis. Tidak ada yang menontonnya. Dia melihat ayahnya tidur di kursi tamu dan memperbaiki selimutnya. Tiba-tiba ibu tirinya muncul dan memarahinya karena membangunkan ayahnya. Soo-mi tidak takut padanya dan melawan setiap perkataannya dan mengatakan kalau ia hanya turun untuk mengambil air minum. Di dalam kulkas dia menemukan bungkusan yang berlumuran darah. Dia menjerit ketika membukanya. Isinya adalah burung peliharaan mereka. Ibu tirinya hanya duduk di depan televisi dengan layar statis itu. Dia tidak peduli dengan teriakannya. Saat itulah Soo-mi dan Soo-yeon menyadari kalau ada yang aneh dengan ibu tiri mereka dan juga rumah itu. Dan mereka pun akhirnya tidur bersama di kamarnya Soo-mi. Soo-yeon tidak bisa tidur nyenyak. Dia diganggu mimpi buruk tentang seorang gadis kecil bersimbah darah yang berlari ketakutan dikejar-kejar seorang wanita. Ketika terbangun, dia melihat bayangan seorang perempuan sedang merangkak di balik kursi. Sosok itu tiba-tiba berdiri
dan menunjukkan seorang perempuan berambut panjang dengan kepala bertekuk ke samping. Dia tidak berjalan tapi melayang, dan dia sedang menuju ke arah Suyeon yang terbelalak ketakutan. Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Ketika Sumi terbangun, dia melihat pakaian dari Suyeon berdarah dan mengira adiknya itu sedang menstruasi. Dia lalu mengambil beberapa pembalut dari kamar ibu tirinya dan membereskan sprei yang ternoda darah. Mereka mencuci dan menjemur sprei itu di halaman. Sumi lalu berjalan-jalan di hutan dekat rumah mereka dan tanpa sengaja menemukan sebuah pondok terlantar beratap melengkung dari kaca. Dia menemukan 2 buah tas koper dan membawanya pulang. Di dalam tas itu dia menemukan berbagai perlengkapan wanita yang ternyata milik mendiang ibunya yang sudah meninggal. Juga beberapa foto lama milik ayah dan ibunya. Mereka juga menemukan berbagai aksesoris dan pernak-pernik milik ibu mereka. Saat itu dia melihat bekas genggaman tangan yang membiru di lengan Suyeon dan menanyakan siapa yang melakukan hal itu padanya. Tapi Suyeon tetap bungkam. Sumi menyadari kalau ibu tirinya lah yang melakukan hal itu dan menantangnya. Mereka berdebat kalau Sumi harus menerimanya sebagai ibu tiri. Suka atau tidak suka, sama seperti dia juga terpaksa harus menerima keberadaan mereka berdua sebagai anak tiri. Sumi tidak merasa takut, tapi menjadi lebih marah. Dia melempar cangkir teh ibu tirinya itu ketika ibunya akan menuangkan teh, lalu berlari ke kamarnya dan menangis. Ayahnya berusaha untuk membujuknya, tapi dia tidak mau dibujuk. Malam itu paman dan bibi mereka datang untuk makan malam bersama. Ibu tirinya menjamu mereka dengan banyak makanan dan berusaha terlihat ceria. Tapi wajah paman dan bibi Sumi pun terlihat sesuram wajah ayahnya. Hanya ibu tiri yang terus berceloteh ria dan tertawa sendiri dengan candaan yang dibuatnya. Sementara yang lain terdiam dan tidak menanggapi. Dia lalu terdiam dengan marah karena tak ada yang menanggapinya. Tiba-tiba, Mihe, bibi dari Sumi terjatuh ke lantai sambil menjerit-jerit dan meronta-ronta. Dia kesakitan di lantai sampai mereka berhasil memasukkan obat ke dalam mulutnya. Si ibu tiri menjerit melihat kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, Mihe menceritakan kepada suaminya kalau dia melihat anak perempuan meringkuk di bawah bak cuci piring dalam keadaan kotor. Dan mereka tidak tahu itu siapa. Si ibu tiri yang kecewa karena acara makan malam itu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakannya, duduk termenung. Dia melihat ke arah laci di bawah bak cuci piring yang terbuka dan memperbaikinya. Secara tidak sengaja dia mengintip ke bawah bak cuci piring. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara gesekan dari arah meja makan. Ketika dilihat tidak ada satupun orang di sana. Tapi dia melihat sebuah jepit rambut tergeletak di lantai. Tadinya jepit rambut itu tidak ada di sana. Dia pun memungutnya. Tiba-tiba ada tangan yang terjulur dari bawah bak cuci piring dan menarik tangannya. Dia pun menjerit lalu melihat sebuah sosok berpakaian hijau berdiri di hadapannya. Suaminya memberikannya obat dan mengatakan kalau dia hanya berhalusinasi. Tapi si ibu tiri mengatakan kalau ada banyak keanehan yang terjadi di rumah itu sejak Sumi dan Suyeon datang. Akhirnya suaminya berkata dia akan berkeliling untuk melihat sekitar rumah. Di teras depan, dia melihat sangkar burung kenari kesayangan istri mudanya tergeletak di lantai. Burung kenari itu sudah mati bersimbah darah. Suaminya lalu membawa sangkar itu untuk menyingkirkannya. Dia tidak melihat Suyeon mengintip di antara semak-semak. Si ibu tiri yang marah ternyata dikunci di kamarnya, tetapi dia berhasil keluar dan masuk ke kamar Suyeon untuk memarahinya. Di bawah selimut Suyeon ditemukan bangkai burung kenarinya. Dengan marahnya, dia memukuli Suyeon dan sambil menariknya turun dari tempat tidur dan menguncinya di dalam lemari sambil mencampakkan semua barang-barang milik mendiang ibunya ke dalam lemari. Suyeon yang panik pun menjerit-jerit sambil memukuli lemari. Ibu tirinya tidak peduli. Dia menyuruh Suyeon meminta maaf terlebih dahulu baru akan diizinkan keluar dari lemari. Tapi dia tetap dikurung di dalam lemari tanpa ada yang tahu. Sumi merasakan ada hal yang aneh dan berlari masuk ke kamar adiknya. Dia melihat kamar Suyeon berantakan dan adiknya tidak ada di sana.
Dibukanya pintu lemari dan melihat Suyon yang ketakutan di dalamnya. Dia pun memeluknya erat-erat dan mengeluarkannya dari sana. Sementara di halaman, si ayah menguburkan bangkai burung kenari di dalam sangkar. Sekilas dia melihat bayangan istrinya di jendela, tapi dia tidak yakin apakah istrinya itu mengetahui apa yang sedang dikerjakannya atau tidak. Ayahnya masuk ke kamar mereka dan memarahi mereka karena sudah berbuat yang aneh-aneh. Sumi balik memarahi ayahnya yang dianggap tidak peduli kalau ibu tiri mereka sudah menyakiti Suyon terus-menerus. Ayahnya lalu memarahi Sumi karena menyebut-nyebut Suyon. Suyon sudah meninggal, katanya. Kuatkan dirimu, jangan menyebut-nyebut hal itu lagi. Sumi terbengong sambil melihat ke arah Suyon yang juga kebingungan sambil menjerit-jerit mundur. Malam itu ayahnya menelpon psikiater Sumi dan mengatakan kalau kondisi psikis anaknya itu semakin parah. Ternyata Sumi sedang dalam perawatan dokter jiwa. Tiba-tiba Sumi terbangun dari mimpi dan mendapati kalau dirinya sendirian di rumah tua itu, dan pintu dalam keadaan terpaku dari dalam. Dia mendengar suara Suyon memanggil namanya. Dia pun berlari mencarinya. Sumi menemukan jejak berdarah di dalam rumah. Seakan ada sesuatu yang berdarah telah diseret sepanjang koridor dan itu meninggalkan bekas. Dia menemukan bungkusan besar di selasar, tempat jejak darah itu berakhir. Sambil ketakutan dia menyentuh bungkusan besar dari kain itu dan berusaha membuka ikatannya tapi tidak berhasil. Dia pun mencari-cari pisau di dapur tapi tidak ada. Ketika dia kembali ke tempat bungkusan itu berada, bungkusan itu sudah hilang. Diseret ke tempat lain. Ternyata sudah berada di dalam lemari tempat menyimpan tumpukan spray. Tiba-tiba ibu tirinya muncul sambil membawa teko berisi air panas dan hendak menyiramkannya ke arah Sumi. Sumi menghindar dan berhasil melukai tangan ibu tirinya dengan gunting. Tapi dia jatuh pingsan setelah kepalanya dipukul dengan keras. Ibu tirinya lalu menyeretnya ke tengah koridor lalu menyeretnya ke sebuah patung besar untuk dihantamkan ke kepala Sumi. Tapi perhatiannya teralih ketika pintu tiba-tiba terbuka dan ayah Sumi masuk. Dia melihat putrinya tergeletak di lantai bersimbah darah. Lalu ayahnya mengambil obat dari lemari dan membawanya ke si ibu tiri, menyuruhnya minum obat agar sembuh. Tiba-tiba masuk seorang wanita muda berpakaian rapi yang berwajah seperti ibu tirinya. Ternyata selama ini Sumi mengalami halusinasi belaka. Dia tidak pernah bersama Suyon atau berjumpa dengan ibu tirinya sama sekali. Sumi akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ibu tirinya menemuinya sebentar di kamar, tapi Sumi mencengkram tangannya dengan sangat keras hingga ia harus melepaskan dengan paksa. Ayah dan ibu tirinya lalu pergi meninggalkan dia di sana. Sumi terduduk sambil meneteskan air mata. Ia terkenang pada masa lalu ketika pertama kali ayahnya membawanya ke si ibu tiri ke rumah mereka dan memperkenalkannya sebagai istri mudanya. Wanita itu adalah seorang perawat yang juga bertugas merawat ibunya di rumah. Ibunya sedang sekarat, penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan mampu menolak keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Ibunya akhirnya bunuh diri dengan menggantung diri di dalam lemari pakaian di kamar Suyon. Lalu tiba-tiba Sumi tersenyum ketika melihat Suyon duduk di sampingnya di tempat tidur rumah sakit. Sementara itu si ibu tiri ditunjukkan sedang termenung sendirian di rumah. Dia mendengar suara langkah kaki yang berlarian di lantai 2 yang seharusnya kosong. Dia pun naik untuk memeriksa dan melihat bayangan di balik gorden. Ternyata tidak ada apa-apa di baliknya, tapi pintu tiba-tiba terhempas hingga menutup dan suhu kamar terasa sangat dingin. Pintu lemari terbuka dan dia memeriksanya. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan gelap dari tumpukan spray dan mengarah kepadanya. Dia pun terduduk sambil merangkak mundur ketakutan. Akhirnya dia tewas dibunuh oleh hantu yang keluar dari lemari itu. Adegan kembali menunjukkan ketika Suyon menemukan mayat ibunya yang tewas dengan menggantung diri di dalam lemari pakaian.
Suyon yang ketakutan menarik-narik mayat ibunya dari dalam lemari, tetapi lemari tua yang berat itu terjatuh dan menimpanya. Dia tidak bisa melepaskan diri. Ibu tirinya naik untuk melihat apa yang terjadi. Dia pun menemukan lemari pakaian yang terjatuh dan tangan Suyon yang menggapai-gapai. Tapi dia tidak melakukan apapun untuk menolongnya, malah berjalan keluar kamar, karena dia mengira kalau yang meminta tolong itu adalah si istri tua. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Sumi yang menyuruhnya pergi dari rumah itu. Dengan marah ibu tirinya mengatakan bahwa Sumi akan menyesali hal itu di kemudian hari. Sumi pergi dari rumah itu tanpa sempat melihat adiknya, Suyon yang tewas karena tertimpa lemari pakaian. Dia baru kembali ke rumah itu lagi setelah ayahnya mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa. Dan film pun tamat. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.